Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan beberapa teman saya ingin membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu mewawancarai. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana menurut Bapak pro atau kontra tentang pemberian biaya siswa yang hanya diterapkan pemberiannya kepada siswa yang berprestasi dibanding siswa yang kurang dalam ekonominya? Tentunya saya kontra ya. Kalau hanya beasiswa diberikan kepada yang berprestasi, karena dimanapun tuh beasiswa ada dua kategori. Yang pertama beasiswa prestasi, kemudian yang kedua biaya kurang mampu. Malahan kalau di Aceh ini ada beasiswa yatim lagi. Jadi nggak bisa beasiswa itu hanya diberikan pada satu kategori. Misalnya kalau di tingkat nasional, kalau berprestasi itu di tingkat kuliah nanti ada beasiswa LPDP, tapi di tingkat madrasah, tingkat sekolah itu belum ada. Itu namanya beasiswa prestasi. Kemudian yang kurang mampu, beasiswa PIP itu dari mulai tingkat siswa, tingkat sekolah sampai nanti perguruan tinggi. Malahan bisa sampai S3 itu digunakan kalau dapat PIP, itu beasiswa kurang mampu. Kemudian ada lagi beasiswa yatim kalau di Aceh kan, yatim piatu. Jadi kalau di Aceh ini ada 3 kategori. Jadi kalau beasiswa itu hanya prioritas pada yang berprestasi, saya kontra, tidak setuju. Berarti teman-teman bisa dilihat dari sini, ternyata pemberian beasiswa itu tidak hanya diberikan kepada siswa yang berprestasi saja. Seperti yang dijelaskan, bisa juga kepada siswa yang kurang dalam ekonominya. Jadi baik, cukup segini dulu. Makasih Bapak Kepala, kami mohon pamit ya. Makasih atas kesempatan wawancara ini, dan semoga kalian terus berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya adalah Bu Putri Marianti, guru BK MSN 3 Aceh Barat. Di sini kami ingin menanyakan sebuah hal kepada Ibu Putri. Bagaimana pendapat Ibu tentang pemberian beasiswa yang hanya diprioritaskan kepada siswa yang berprestasi saja dibanding siswa yang kurang mampu? Kalau pendapat Ibu ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau dikatakan setuju, Ibu setuju. Kalau dikatakan tidak setuju, bisa juga, karena itu nggak bisa digabung jadi satu, nak, karena perbedaan fungsinya. Kalau untuk berprestasi, mungkin itu ada sebagai bentuk penghargaan untuk siswa kita yang sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi dia mampu untuk menunjukkan potensi yang dia miliki. Sedangkan anak yang kurang mampu, itu kan tujuannya berbeda. Itu sebagai bantuan untuk menutupi kekurangan atau membantu tentang terkait misalnya pemenuhan kebutuhan seperti buku, pulpen, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan Ibu setuju, Ibu setuju. Tapi kalau apakah itu menjadi suatu prioritas atau diutamakan yang berprestasi daripada yang miskin, agak kurang gimana ya, karena bagi Ibu, menurut Ibu itu hal yang sangat berbeda. Jadi nggak bisa kita satukan. Kalau bisa ya, diharapkan bantuan untuk anak berprestasi ada, dan juga untuk anak yang kurang mampu juga ada gitu. Jadi biar sama-sama yang anak kurang mampu bisa belajar dengan lebih baik lagi karena fasilitas dibantu oleh sekolah, dan yang berprestasi juga semakin meningkat lagi motivasi belajarnya, sehingga potensi-potensi yang dia miliki juga semakin bertambah dan berkembang. Seperti itu menurut Ibu. Baiklah teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pendapat guru-guru tentang beasiswa tersebut itu berbeda-beda. Nah, seperti yang dibilang tadi, tidak hanya untuk siswa yang berprestasi saja, ternyata beasiswa juga bisa diberikan kepada siswa yang kurang mampu dalam keluarganya. Baik Bu Putri, sampai di sini saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri dulu, yaitu Zaidan Alifi dari kelas 9C, dan bersama teman-teman saya bertujuan untuk mewawancarai seorang guru di MSN 3 Aceh Barat, yaitu bersama
Ya, Bapak Edi. Di sini kami ingin bertanya kepada Bapak tentang bagaimana pendapat Bapak tentang pemberian beasiswa yang hanya diberikan kepada siswa yang berprestasi saja dibanding siswa yang kurang mampu dalam keluarganya. Kalau berprestasi itu dananya khusus, dan kalau yang kurang mampu juga dananya khusus, jadi berbeda mata anggaran. Dua-duanya ada biasanya tiap sekolah, karena tidak boleh disamakan. Jadi dia mata anggarannya beda, kebesarannya juga beda. Jadi dua-duanya boleh dilakukan dengan dana BOS dari sekolah. Itu pun tergantung kalau dana BOS-nya memenuhi. Jadi ada sekolah yang berikan, ada juga sekolah yang nggak berikan, tergantung dana yang ada di sekolah. Nah, baik teman-teman, begitulah pendapat dari Bapak Edi ini. Nah, seperti yang dikatakan, ternyata banyak guru-guru yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan hal tersebut. Jadi cukup di sini Bapak. Terima kasih atas waktunya.